Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sultan Al-Mujadidi, di channel Daily Mathematic. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat menonton. Oke teman-teman, pada video bagian kedua ini kita akan membahas materi persamaan eksponen bentuk yang keempat. Fx dipangkatkan dengan Hx sama dengan Gx dipangkatkan dengan Hx. Bilangan pokok di kedua ruasnya memuat variabel x dengan bentuk yang berbeda, kemudian pangkat dari bilangan pokok di kedua ruasnya memuat variabel x dengan bentuk yang sama. Ketika teman-teman menjumpai bentuk persamaan eksponen keempat ini, penyelesaian yang pertama adalah bilangan pokok di kedua ruasnya sama. Sudah jelas, apabila bilangan pokok dan pangkat dari bilangan pokok di kedua ruasnya sama, pasti akan menghasilkan bilangan yang sama. Penyelesaian yang kedua adalah pangkat dari bilangan pokoknya sama dengan 0. Dengan syarat bahwa bilangan pokok di kedua ruasnya tidak boleh sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena 0 pangkat 0 itu adalah sesuatu yang tidak terdefinisi. Kemudian, penyelesaian yang ketiga adalah bilangan pokok di ruas kiri sama dengan negatif dari bilangan pokok di ruas kanan. Dengan syarat, pangkatnya harus merupakan bilangan genap. Mengapa demikian? Karena A pangkat M akan sama dengan negatif A dipangkatkan dengan M, dengan catatan M-nya merupakan bilangan genap. Negatif 1 dipangkatkan dengan bilangan genap hasilnya 1, A dipangkatkan M hasilnya A pangkat M, sehingga negatif A dipangkatkan dengan M merupakan bilangan genap, hasilnya adalah A pangkat M. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5x min 7 dipangkatkan dengan 2x min 4 sama dengan min 4x dipangkatkan dengan 2x min 4. Soal ini jelas merupakan bentuk persamaan eksponen yang keempat. Penyelesaian yang pertama, supaya menghasilkan bilangan yang sama antara ruas kiri dan kanan adalah bilangan pokoknya disama dengankan. Jelas, apabila bilangan pokoknya sama dan pangkatnya sama, pasti akan menghasilkan bilangan yang sama. 5x min 7 sama dengan negatif 4x. 5x ditambah dengan 4x sama dengan 7, maka nilai dari 9x sama dengan 7, dan x-nya sama dengan 7/9. Kemungkinan yang kedua adalah pangkatnya kita sama dengankan 0, karena semua bilangan kecuali 0, apabila dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. 2x min 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 4, x-nya sama dengan 4/2 sama dengan 2. Kita uji syarat untuk x sama dengan 2 ke dalam bentuk fx dan gx atau bilangan pokok di kedua ruasnya. F2 sama dengan 5 kali 2 dikurangi 7 sama dengan 10 kurangi 7 sama dengan 3, tidak sama dengan 0. G2 sama dengan negatif 4 kali 2 sama dengan negatif 8, tidak sama dengan 0. Karena nilai dari F2 dan G2 semuanya tidak sama dengan 0, artinya X sama dengan 2 merupakan penyelesaian. Kemungkinan yang ketiga, supaya menghasilkan bilangan yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan adalah bilangan pokok di ruas kiri sama dengan negatif dari bilangan pokok di ruas kanan, dengan catatan pangkatnya merupakan bilangan genap. Berarti 5x min 7 sama dengan negatif dari negatif 4x. 5x min 7 sama dengan 4x. 5x min 4x sama dengan 7, maka nilai dari x sama dengan 7. Kita uji syarat untuk x sama dengan 7, kita masukkan ke dalam pangkatnya, yaitu hx. Apakah pangkatnya bernilai genap? H7 sama dengan 2 kali 7 dikurangi dengan 4. 14 kurangi 4 sama dengan 10. Ini merupakan bilangan genap. Jadi, x sama dengan 7 juga merupakan penyelesaian.
Himpunan penyelesaian dari soal yang pertama adalah, kita sekalian urutkan mulai dari bilangan yang terkecil. 7/9, 2, dan 7. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x-6 pangkat x-3 sama dengan x plus 5 dipangkatkan dengan x-3. Soal ini merupakan bentuk persamaan eksponen yang keempat. Mengapa? Karena bilangan pokok di kedua ruasnya berbeda dan memuat variabel x, kemudian pangkat dari bilangan pokok di kedua ruas memuat variabel x dengan bentuk yang sama. Supaya menghasilkan bilangan yang sama, kemungkinan yang pertama adalah bilangan pokok di kedua ruas harus sama. 2x-6 sama dengan x plus 5. 2x-x sama dengan 5 ditambah dengan 6. X sama dengan 11. Yang kedua, supaya menghasilkan bilangan yang sama, maka pangkatnya harus sama dengan 0, karena semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1, kecuali 0 pangkat 0. X-3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Kita uji syarat untuk nilai X sama dengan 3, apakah fungsi X dan Gx yang merupakan bilangan pokok di kedua ruas merupakan bilangan yang bukan 0 atau tidak. F3 sama dengan 2 kali 3 dikurangi 6 sama dengan 6 kurangi 6 sama dengan 0. Karena nilai dari F3 sama dengan 0, maka 3 bukan merupakan penyelesaian. Kita tidak perlu mengecek untuk nilai dari G3, karena apabila salah satunya saja sudah tidak terpenuhi, kita sudah dapat memastikan bahwa X sama dengan 3 sudah bukan merupakan penyelesaian. Kemungkinan yang ketiga adalah bilangan pokok di ruas kiri sama dengan negatif dari bilangan pokok di ruas kanan. Dengan catatan, pangkat dari bilangan pokok di kedua ruas merupakan bilangan genap. 2x-6 sama dengan negatif dari x plus 5. 2x-6 sama dengan min kali x adalah min x, min 5. 2x plus x sama dengan min 5 plus 6. 3x sama dengan 1, maka nilai dari x adalah 1/3. Kita uji syarat untuk nilai x sama dengan 1/3, apakah menghasilkan pangkat genap. H 1/3 sama dengan 1/3 dikurangi 3. Kita samakan dulu penyebutnya. 3 bagi 3, 1. 1 kali 1, 1. Tandanya dikurangi. 3 bagi 1 kali 3 sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah negatif 8/3. Nah, ternyata di sini menghasilkan bilangan pecahan. Pangkatnya merupakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan sudah jelas bukan bilangan genap. Nah, yang perlu dipahami adalah ketika kita memberikan syarat bahwa pangkatnya harus genap, tujuannya adalah ingin memperoleh nilai positif. Kita tahu bahwa negatif 1 dipangkatkan dengan P itu bernilai positif ketika P-nya genap. Bagaimana kalau misalkan negatif 1 dipangkatkan dengan M per N? Berdasarkan sifat eksponen, negatif 1 dipangkatkan dengan M per N itu juga bisa menghasilkan bilangan positif apabila nilai dari M-nya merupakan bilangan genap. Artinya adalah ketika pangkatnya merupakan bilangan pecahan, yang kita lihat cukup pembilangnya saja. Apabila pembilangnya merupakan bilangan genap, maka nilai X-nya memenuhi. Tetapi apabila pembilangnya merupakan bilangan ganjil, maka nilai dari X tidak memenuhi. Tapi yang perlu diingat adalah
min 8/3 ini bukan merupakan bilangan genap. Karena pembilang dari pecahannya ini adalah merupakan bilangan genap, maka X sama dengan 1/3 juga merupakan penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaian dari soal yang kedua adalah 1/3 dan 11. Bisa dipahami ya? Kita ke soal selanjutnya ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4x tambah 1 dipangkatkan dengan x kuadrat min 4 sama dengan 2x tambah 5 dipangkatkan dengan x kuadrat min 4. Sudah jelas bahwa soal ini merupakan bentuk persamaan eksponen yang keempat. Bilangan di ruas kiri dan kanan akan menghasilkan bilangan yang sama apabila bilangan pokoknya sama, karena apabila bilangan pokok dan pangkatnya sama, sudah jelas bilangan itu akan menghasilkan bilangan yang sama. 4x tambah 1 sama dengan 2x ditambah dengan 5. Kita kumpulkan suku-suku yang mengandung variabel x di ruas kiri. 4x dikurangi dengan 2x, kemudian konstantanya kita kumpulkan di ruas kanan. 5 dikurangi 1. 2x sama dengan 4, maka nilai dari x sama dengan 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2. Kemudian yang kedua, bilangan di kedua ruas akan menghasilkan bilangan yang sama apabila pangkatnya sama dengan 0, dengan syarat bilangan pokoknya tidak sama dengan 0. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Ketika menjumpai bentuk kuadrat dikurangi kuadrat seperti ini, maka bisa kita faktorkan. X kuadrat diakarkan adalah X, 4 diakarkan adalah 2. Yang satu tandanya plus, yang satu tandanya min. X plus 2 sama dengan 0, atau X min 2 sama dengan 0. Maka nilai dari X sama dengan min 2, atau X sama dengan 2. Kita uji syarat terlebih dahulu. Untuk nilai X sama dengan min 2, kita masukkan ke dalam bilangan pokok di kedua ruas. F min 2 sama dengan 4 kali min 2 ditambah 1, sama dengan min 8 tambah 1, sama dengan min 7. Jelas, min 7 ini tidak sama dengan 0. Kemudian nilai dari G min 2 sama dengan 2 kali min 2 ditambah 5, sama dengan min 4 tambah 5, sama dengan 1. Jelas, 1 juga tidak sama dengan 0. Karena nilai dari F min 2 dan G min 2 tidak sama dengan 0, maka X sama dengan min 2 merupakan salah satu penyelesaian. Kita tidak perlu menguji nilai X sama dengan 2 untuk dimasukkan mencari F2 dan G2, karena nilai X sama dengan 2 telah kita temukan di penyelesaian yang sebelumnya. Kemungkinan yang selanjutnya adalah bilangan di ruas kiri dan kanan akan diperoleh bilangan yang sama apabila bilangan pokok di ruas kiri sama dengan negatif dari bilangan pokok di ruas kanan, dengan syarat pangkatnya merupakan bilangan genap. 4x ditambah 1 sama dengan negatif dari 2x plus 5. 4x tambah 1 sama dengan negatif 1 kali 2x adalah negatif 2x, negatif 1 kali 5 hasilnya adalah negatif 5. 4x plus 2x sama dengan min 5 min 1. 6x sama dengan min 6. Maka nilai dari x sama dengan min 6 dibagi dengan 6 sama dengan negatif 1. Kita uji syarat untuk nilai dari x sama dengan min 1. Apakah pangkatnya di sini merupakan bilangan genap atau bukan? H min 1 sama dengan min 1 dikuadratkan dikurangi dengan 4. Sama dengan 1 kurangi 4 sama dengan negatif 3. Ternyata diperoleh bilangan ganjil. Artinya apa? Artinya X sama dengan min 1 bukan merupakan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah negatif 2 dan 2. Terima kasih, semoga bermanfaat.